Oke kawan-kawan, nah ini sebelum lari ke karburator atau setting karburator, pahami dulu pengapiannya ya. Nah, di sini kan mobilnya bermacam-macam semuanya ya. Ada yang udah racing, ada yang masih standar misalkan ya. Nah, nanti kita sesuaikan. Oke. Untuk PES ini ada juga yang bertanya kenapa pakai karburator Mikuni maksudnya. Nah, di sini karburator Mikuni ini. Misalkan ketika di start awal dia berebet, semuanya berebet Mikuni. Dia dirancang khusus ya. Kalau misalkan sebelum jalan itu olinya suruh melumasi semua bagian dalam mesin seperti camshaft gitu kan, krukas gitu kan, nah piston, nah sama klep. Biar apa? Biar mesin awet, beda dengan mobil yang start langsung greng jalan. Nah pas dipastikan 5 tahun aja atau 7 tahun udah turun mesin gitu kan. Nah beda dengan si badak kita ini, justru malah bandel awet. Bandelnya itu kenapa? Dia si Mikuni ini dirancang khusus untuk pemanasan dulu. Nah, sebelum langsung jalan. Oke, kita lanjut ke bagian pengapian. Oke, masalah pengapian di PES ini ya. Ini cenderung sebenarnya sangat besar, nggak perlu diganti racing lagi sebenarnya ya. Tapi yang udah mau ikut-ikutan pakai racing ya silahkan gitu kan, nggak masalah gitu. Cuman kalau misalkan untuk part racing, misalkan pengapian racing udah diisi pertama, kalau misalkan jarak jauh atau misalkan terus-terusan 1 hari 1 malam digeber, itu klep bisa bengkok ya, kecuali pakai klep titanium. Ada sih klep titanium, nah dia khusus untuk balapan. Ketika saya masih balapan di situ ada ya pakai gitu kan, anti panas juga. Nah udah kita bongkar di sana, kita lihat bagian pengapian, ada kabel ya, ada koil, ada delco. Nah untuk bagian kabel ke koil, nah itu diperiksa, takutnya ada kerak. Nah kedua, kalau bisa itu diperiksanya setiap minggu, kita buka bagian kop delco. Nah ini jarang sekali yang dijamah gitu kan, yang awam. Ini kasihan. Ini cukup bersihkan saja bagian sini seminggu sekali. Dipastikan performa mobil Anda terjaga gitu kan. Karena di sana pengapian itu nggak terhambat oleh kerak. Nah kedua, kebanyakan pakai apa ya, gurah mesin lah apa. Sebenarnya untuk karbon dalam ruang bakar itu ketika 4000 rpm dia keluar sendiri, kita nggak perlu istilahnya gurah mesin lagi. Nah disitu ada distributor rotor maksudnya. Nah disitu bersihkan juga. Nah itu pernah juga saya sambung. Kenapa setelah saya sambung saya copot lagi? Karena untuk RPM tinggi dia nggak dapat. Untuk rotor panjang itu dia hanya untuk keperluan RPM rendah aja, torsi besar. Tapi kalau misalkan buat top speed dia nggak dapet gitu kan. Nah karena pengapian kan ada vacuum advancer, di sana bisa bergeser ketika beban berat. Nah sama setting delco, ketika RPM di bawah dia sekitar 30 entah 10 derajat sebelum TMA pengapian itu. Kalau misalkan RPM tinggi dia 0 derajat di TMA. Nah untuk bagian yang paling penting nih ya, yang paling penting rawat kabel-kabel. Misalkan periksa, cek
gitu. Kalau misalkan sering lari di atas 4000 km nggak perlu buka busi ya, nggak perlu dibersihkan, tapi sesekali, sebulan sekali bolehlah dibersihkan biar bagus pengapian. Nah itu kabel saja, kabel busi aja saya pakai yang 70.000 sama Kopdelco 26.000, sah-sah aja kan, nggak perlu pakai racing tapi rasa racing. Nah situ ada ukur ya, intake manifold yang bagian nomor 2, 3 itu dekat, nomor 1 dan 4 itu jauh. Nah nanti itu dibahas kenapa busi ke 1, 2, 3, 4 itu beda. Yang satu kadang yang 2, 3 cepat mati gitu kan, yang satu cepat hitam. Nah sama yang 4, nah itu ada ukurannya, ada settingannya juga. Oke. Nah untuk masalah kenapa pakai premium, misalkan dia pengapian udah besar ya, sebenarnya logika aja, premium aja kebakar apalagi Pertamax. Nah sekarang premium nggak ada ya, Pertalite. Nah kalau misalkan mobil keluaran dealer pakai Pertamax tapi kita pakai premium udah pasti bengek, berarti pengapian kecil. Nah bersyukurlah yang punya PES ini pengapian udah gede, walaupun di bawah 40.000 kilopol ya kalau nggak salah. Oke, untuk setting karbu rawat dulu pengapiannya baru setting karbu, jangan sampai kecolongan pas nyeting. Oke, terima kasih.